Jokowi sudah punya catatan menunjuk jabatan-jabatan tertentu diisi oleh orang-orang dekat, bukan karena kapasitas. Ini tidak bisa ditutupi kan? Saya kira Presiden betul-betul sudah tidak peduli lagi dengan reputasi beliau, bahkan beliau tidak peduli dengan apa namanya, dengan ya kewibawaan beliau sebagai pemimpin. Karena pasti akan buruk sekali kalau beliau Hmm. kemudian menunjuk keluarga inti menjadi gubernur DKJ gitu. Presiden Joko Widodo ketika RUU ini nanti disahkan menjadi undang-undang dan masih kekuasaan masih dipegang oleh Joko Widodo, dia menunjuk orang-orang yang diketahui sekarang berada di kubunya saja, itu sudah dianggap oleh publik pasti ada nuansa-nuansa nepotisme. Apalagi kalau sampai diserahkan kepada keluarga. Nah, jangan-jangan nanti kalau Gibran tidak berhasil tidak berhasil menjadi wapres Prabowo dalam artian mereka kalah di pilpres, tinggal tunjuk saja sebagai gantinya bergeser menjadi gubernur DKJ. Akan sangat bagus kalau Jokowi menjaga marwah, martabat keluarga. Biarkan saja RUU DKJ ini tanpa ada intervensi presiden, gitu ya. Biarkan saja nanti dilanjut oleh presiden berikutnya. Program Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini kembali bersama Anda dengan saya Nila Irda. Tribuners, rancangan undang-undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ saat ini telah diusulkan DPR dan berujung menjadi polemik. Pasalnya dalam RUU DKJ tersebut diketahui bahwa nantinya tertulis bahwa gubernur dan wakil gubernur ini akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan dari DPRD. Termasuk hal ini kemudian membuat adanya potensi kepentingan tertentu untuk menunjuk pihak-pihak yang dekat dengan penguasa saat ini. Untuk membahas hal tersebut, Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat datang di On Focus, Bang Deddy. Terima kasih sudah bergabung. Halo, Bang Deddy, bagaimana kabarnya Bang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali. Teman-teman Baik. Tribun sehat semuanya. Alhamdulillah kita juga sehat, masih mengikuti dinamika politik yang ada saat ini, termasuk yang juga ingin saya bahas bersama dengan Bang Deddy hari ini terkait RUU DKJ yang sudah diusulkan DPR pada Presiden. Sebelum membahas lebih jauh, saya mau minta komentar terlebih dahulu dari Bang Deddy sebagai pengantar melihat keseluruhan isi dari draft RUU DKJ ini seperti apa, Bang? Ya, yang pertama sebetulnya dari sisi momentum memang undang-undang atau rancangan undang-undang DKJ itu diperlukan karena sekarang kan sudah dimulai masa transisi pemindahan ibu kota negara begitu ya menjadi ke IKN Nusantara misalnya. Jadi dari sisi substansi undang-undang ya itu baik. Kenapa? Karena segera begitu undang-undang itu siap digunakan gitu ya, siap ditempati, undang-undang yang mengatur tentang Jakarta itu sudah siap juga. Jadi ini satu apresiasi sebetulnya secara teknis bagi legislatif dan juga bagi eksekutif karena terkesan koordinasi yang mereka lakukan dalam masa transisi pemindahan ibu kota itu cukup cepat gitu. Tetapi kalau kita mau bicara berkaitan dengan substansi atau isi dari Undang-Undang DKJ atau RUU DKJ itu, nah disitulah kemudian muncul banyak kritik gitu ya, muncul banyak masukan-masukan yang semestinya memang harus dilakukan gitu ya. Salah satunya misalnya yang sudah mulai berkembang adalah persoalan nanti kepala DKJ atau gubernur DKJ itu akan ditentukan oleh presiden, baik penunjukannya maupun pemberhentiannya. Nah, momen itu saya kira perlu untuk dikritik. Kenapa? Karena dengan membuat RUU berkaitan dengan pola regenerasi kepemimpinan di tingkatan provinsi, maka mau tidak mau ada undang-undang lain yang akan mengaturnya sehingga punya potensi akan timpang tindih dengan kepentingan yang lain begitu. Mhm. Akan ada potensi tembang tindih dengan kepentingan yang lain. Artinya kalau Bang Deddy melihat apakah memang ini bisa menjadi salah satu kemunduran demokrasi melihat adanya statement atau RUU begitu ya, draft DKJ yang mengatakan gubernur dan wakil gubernur nantinya dipilih langsung oleh presiden, Bang Deddy. Kita ini memang punya banyak persoalan terkait dengan teknis demokrasi yang kita anut, utamanya
adalah demokrasi elektoral. Banyak hal-hal yang sebetulnya tidak bisa dijangkau oleh konstitusi. Salah satunya adalah tentang pemilihan gubernur DKJ. Justru kalau mau menetapkan gubernur tanpa ada pemilihan umum begitu ya, tanpa harus melibatkan publik, itu mestinya adalah provinsi-provinsi administratif. Misalnya nanti IKN misalnya. IKN itu layak kalau kemudian kepala IKN-nya itu ditentukan oleh presiden dan diberhentikan juga oleh presiden. Itu tidak ada masalah. Itu pun bukan gubernur, ya cukup cukup statusnya sebagai wali kota IKN saja, karena kan sebuah kota kan, bukan sebuah provinsi. Nah, kalau DKJ akan menjadi provinsi yang khusus atau yang istimewa, maka ini akan ada keganjilan. Salah satunya itu tadi. Di Jakarta itu bukan daerah yang sepenuhnya adalah administratif, meskipun kota-kotanya adalah administratif. Nah, ini kan memang agak simpang siur begitu ya. Jadi tetap saja seharusnya mengikuti undang-undang tentang pemilu, di mana gubernur DKJ seharusnya tetap dipilih oleh warga negara, karena terbukti di sana juga penghuninya juga warga negara. Tetapi kalau nanti IKN, itu bisa dikondisikan. Misalnya warga IKN tidak ada warga negara, dalam artian semua yang tinggal di IKN adalah penyelenggara negara. Artinya serendah-rendahnya warga yang tinggal di sana adalah aparatur sipil negara, maka tidak diperlukan adanya pemilihan. Nah, itu masih bisa diterima. Tapi kalau di KJ, saya kira tidak. Kenapa? Karena nanti akan banyak polemik yang kemudian muncul. Apalagi ini bersamaan dengan polemik-polemik hukum yang sudah lebih awal muncul. Misalnya mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka atau keluarga presiden bisa menjadi cawapres. Lalu tiba-tiba muncul kemudian pemilihan gubernur DKJ harus ditentukan oleh presiden. Nanti publik akan banyak melakukan tafsir-tafsir yang itu bisa berakibat pada tingkat kepercayaan pada pemerintah. Kan bisa saja kemudian warga negara akan menilai jangan-jangan RUU DKJ ini untuk berjaga-jaga, paling tidak untuk memberikan fasilitas kepada oligarki, termasuk fasilitas kepada keluarga presiden. Karena terbukti keluarga presiden juga tidak anti politik ya, dalam artian mereka bukan tipe keluarga yang menjauhi kekuasaan, justru secara serempak mereka mendekati kekuasaan. Ada Kaisang misalnya memimpin ketua umum partai, Gibran sebagai cawapres, Bobi sebagai wali kota. Bukan tidak mungkin ada asumsi publik, jangan-jangan nanti kalau Gibran tidak berhasil tidak berhasil menjadi wapres Prabowo, dalam artian mereka kalah di Pilpres, tinggal tunjuk saja sebagai gantinya, bergeser menjadi gubernur DKJ, atau DKJ nanti akan diberikan sebagai imbalan bagi kelompok-kelompok tertentu, misalnya tim sukses atau segala macam. Itu kan sudah umum kan terjadi di kita sejak 2019. Bagaimana tim sukses politik itu akan berlomba-lomba mengisi kekosongan jabatan-jabatan elit, kira-kira begitu. Jangan sampai DKJ menambah satu porsi untuk tim sukses itu. Jangan kemudian menambah satu porsi, artinya tadi dari statement yang disampaikan Bang Deddy, ini apabila memang hal ini masih berlanjut dan diterima oleh Presiden, ini bisa menjadi bahwa nantinya Gubernur DKJ ini adalah second choice lagi untuk Presiden apabila Mas Gibran gagal dalam pencapresan. Atau justru ini bisa jadi peluang untuk sosok seperti Mas Kaisang atau justru Mas Bobi. Dari kacamata dan analisis Anda seperti apa, Bang? Iya, artinya tafsir semacam itu kan sudah tidak tabu lagi. Artinya memungkinkan ketika presiden punya kekuasaan baru dalam artian menunjuk gubernur DKJ, dan secara otomatis kan pasti wakilnya juga, wakil gubernur. Artinya ada dua posisi justru kan, bukan satu posisi. Itu bisa diberikan kepada orang-orang yang terdekat pada Jokowi. Jokowi sudah punya catatan menunjuk jabatan-jabatan tertentu diisi oleh orang-orang dekat, bukan karena kapasitas. Ini tidak bisa ditutupi kan? Bagaimana 2019 itu terjadi gelombang penambahan misalnya kelompok komisaris, kemudian duta besar, lalu jabatan-jabatan penting lainnya, termasuk penambahan wakil menteri, lalu sekarang tiba-tiba presiden juga harus punya kekuasaan menentukan gubernur. Jangan sampai ini yang paling berbahaya. Nanti DKJ akan dijadikan satu rujukan dan referensi untuk membuat provinsi-provinsi lain kemudian disamakan bahwa seluruh gubernur di Indonesia semestinya mengikuti DKJ karena undang-undangnya sudah ada. Sehingga presiden kemudian membuka peluang bahwa semua provinsi di Indonesia gubernurnya ditentukan oleh presiden.
Nah, sekarang sebelum itu terjadi, justru yang sudah ada dijadikan contoh bahwa DKJ tidak bisa gubernurnya ditentukan oleh presiden, tetap harus dipilih. Sebagian besar kita banyak banyak yang memilih gubernur, justru bisa juga justru keadaan ini kan sedang ramai juga seperti yang dikatakan oleh Ade Armando kemarin tentang Yogyakarta. Kan bukan tidak mungkin bahwa wacana yang dulu pernah didengungkan di era Susilo Bambang Yudhoyono dibuka kembali, yakni mempertimbangkan Provinsi Yogyakarta itu juga harus mengikuti konstitusi kita, yaitu ada pemilihan gubernur di sana, kan kira-kira begitu. Mhm. Artinya DKJ ini juga tidak kemudian bisa disamakan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kalau kita melihat ada komentar dari Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa ya tidak apa-apa kalau memang DKJ bisa diseolahkan ini mirip begitu ya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bang Deddy. Ya, memang ini kan daerah khusus. Cuma nanti kan akan menjadi kekhawatiran bagi provinsi yang lain. Mhm. Misalnya di Aceh. Aceh adalah daerah istimewa. Mereka sudah mulai secara perlahan-lahan begitu ya. Misalnya kemudian ada Wali Nanggro. Wali Nanggro sebagai apa? Mungkin sebagai presiden, artinya sebagai kepala negara adalah Wali Nanggro. Kepala pemerintahannya baru gubernur yang dipilih oleh warga. Nah, Aceh sebagai daerah istimewa tentu punya keistimewaan, gitu ya. Kalau kemudian karena faktor adanya DKJ ini bukan tidak mungkin kan daerah-daerah lain juga akan menuntut keistimewaan politik itu. Nah, itu yang kemudian akan membuat kerepotan semuanya. Maka dari itu, sepanjang urgensinya memang belum belum ada gitu, akan lebih baik kalau DKJ yaitu di Jakarta tetap saja gubernurnya akan dipilih oleh warganya. Karena memang warga warga sipil di Jakarta ini masih masih ada, bukannya tidak ada. Berbeda ketika nanti saya contohkan IKN gitu. Ketika IKN dibangun, lalu mereka bikin satu kawasan kota gitu ya, namanya saja ibu kota kan, ya pasti kota Mhm. kan, bukan bukan ibu provinsi kan. Kota pemimpinnya adalah wali kotanya ditunjuk oleh presiden, hanya mengelola kawasan ibu kota. Semua warga ibu kota adalah penyelenggara negara, yaitu tadi aparatur sipil negara, pejabat publik dan lain-lain. Mhm. Tetapi kalau misalnya ibu kota itu ternyata di situ juga warga sipil juga melebur jadi satu di sana, kemudian harus ada undang-undang tentang pemekaran provinsi lagi kan tidak bisa disamakan dengan provinsi Kalimantan kan harus Mhm. harus menjadi provinsi sendiri. Kalau itu terjadi pun sebetulnya nanti kepala IKN harus dipilih oleh warga negara. Itu kan logika konstitusi kita kan sederhana itu saja begitu. Mhm. Nah, sekarang membuat DKJ dipimpin oleh gubernur yang dipilih oleh presiden, sama saja kita kembali ke eranya VOC. Nah, itu kan kemunduran yang yang sangat jauh. Memang ada lompatan, tapi lompatan itu justru jauh ke belakang, kira-kira begitu. Kalau Mhm. mau ada lompatan dalam proses pembangunan, penyetaraan, termasuk juga bagaimana membangun daerah-daerah lain supaya bisa sama, paling tidak mengejar Jakarta, ya seharusnya yang saat ini lebih sedikit itu disamakan supaya menjadi mayoritas juga. Artinya contohnya tadi, ketika semua provinsi ada pemilihannya, maka provinsi yang belum ada pemilihan, ya diikutkan menjadi pemilihan gitu. Kalau Mhm. terjadi di Yogyakarta misalnya ya, anggap saja karena Yogyakarta kan satu-satunya yang tidak ada pemilihan gubernur ya, itu kan sebetulnya juga tidak berpengaruh apapun terhadap keistimewaan Yogyakarta. Kesultanan tetap ada, tidak ada yang mengganggu kesultanan, tidak ada yang kemudian kalau terjadi pemilihan di Yogyakarta itu sama saja mengkhianati Jogja, tidak juga. Ini hanya persoalan teknis pemerintahan supaya semuanya itu sama seperti yang tertuang di Undang-Undang Dasar, kira-kira begitu. Mhm. Termasuk juga untuk warga sipil yang punya hak pilih juga kemudian di tempat-tempat tersebut yang dimaksudkan juga bisa menggunakan hak suaranya, seperti juga termasuk diantaranya ya, Bang Deddy, dalam RUU yang kemudian dilakukan atau diusulkan oleh Betul. DPR. Kecuali begini, kecuali DKJ ini nanti akan dijadikan sebagai kawasan khusus ekonomi misalnya ya, dia Hmm. sebagai ibu kota ekonomi negara, itu oke lah, gubernurnya dipilih oleh presiden. Tapi gubernur ini semestinya tidak akan mengurusi sipil. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah nanti gubernur akan mengurusi sipil atau tidak. Kalau kalau gubernur masih berurusan dengan sipil,
mereka memiliki warga gitu ya, mereka harus berkecimpung tidak saja pada hal-hal yang sifatnya administratif, mereka juga punya anggaran sendiri melakukan pembangunan, mereka juga punya hak untuk belanja anggaran sendiri, maka semestinya itu wajib harus harus ditunjuk oleh warganya, artinya pemilihan. Nah, di undang-undang di RUU ini apakah draftnya ada yang mengatur soal itu atau tidak? Kalau ternyata di RUU itu hanya mengatur soal teknis penunjukan gubernur DKJ tanpa memberikan penjelasan yang rinci terkait dengan kewenangan begitu ya, kekuasaan gubernur nanti seperti apa, maka itu juga harus banyak dilakukan koreksi terhadap DPR. Yang saya maksud adalah boleh tidak jadi masalah ketika gubernur itu ditunjuk oleh presiden, maka dia akan menjadi sebagai gubernur administratif kan pastinya kan berada langsung di bawah presiden. Maka seharusnya dia akan setara dengan kementerian, dia akan setara dengan badan-badan lembaga negara, dan kementerian, badan-badan lembaga negara tidak mengurusi hal-hal sipil. Yang mengurusi warga sipil, masyarakat sipil itu adalah eksekutif di tingkatan kepemimpinan, gubernur, wali kota, bupati, sampai terus sampai ke bawah. Kira-kira begitu. Camat ya, camat itu sebetulnya adalah jabatan administratif. Dia bukan jabatan sipil, jabatan administratif. Makanya urusan di kecamatan itu adalah urusan-urusan administratif, meskipun administratifnya adalah administratif di kalangan sipil. Kan tidak ada bantuan sosial dari kecamatan, tidak ada berkaitan dengan pendataan warga prasejahtera, tidak ada. Semuanya langsung ke desa. Kalau desa, iya desa, makanya desa kemudian ada pemilihan desa. Jadi logika yang kita pakai selama ini sebetulnya sudah masuk ke tahap yang hampir benar. Artinya kita sedang berproses untuk berada pada situasi yang benar secara demokratis. Makanya kalau kemudian DKJ nanti gubernurnya ditunjuk oleh presiden dan punya potensi presidennya untuk pertama kali penunjukan masih Joko Widodo, maka dicurigai itu akan dijadikan sebagai sebagai peluang untuk menjanjikan tokoh-tokoh tertentu, termasuk juga menempatkan keluarga beliau. Akan sangat bagus kalau Jokowi menjaga marwah, martabat keluarga, biarkan saja RUU DKJ ini tanpa ada intervensi presiden gitu ya, biarkan saja nanti dilanjut oleh presiden berikutnya. Dan itu pun saya kira masih cukup waktu karena IKN pun pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini pun belum tentu efektif digunakan, kira-kira begitu. Oke, meskipun memang dalam proses RUU ini masih panjang, artinya kalau Bang Deddy melihat ini urgensi untuk secepat-cepatnya menghilangkan label ibu kota dari Jakarta dan menggantinya dengan daerah khusus ibu kota ini sedianya bukan hal yang di momen ini atau detik ini juga harus benar-benar dikondisikan secepat mungkin karena memang IKN juga kondisinya sampai saat ini bisa dikatakan juga belum beres dan belum 100% siap begitu Bang untuk menjadi pusat pemerintahan selanjutnya setelah Jakarta. Ya, dan justru ketika DKI Jakarta berubah menjadi DKJ begitu ya, itu wali kotanya seharusnya mulai dipilih oleh publik, bukan justru malah terbalik, bukan justru malah gubernurnya yang tadinya dipilih oleh publik menjadi dipilih oleh presiden. Hari ini kan tidak ada kan pilkada kota kabupaten di DKI Jakarta, ada 4 kota 1 kabupaten di Jakarta. Justru nanti ketika ketika ibu kota itu pindah, Jakarta seharusnya kembali secara total menjadi kota yang demokratis. Artinya mulai dari bupati Pulau Seribu ya, atau atau wali kota Jakarta Pusat, Selatan, Timur, itu harus dipilih oleh warga negara. Itu mestinya logika yang dibangun, bukan justru gubernurnya yang tadinya mengendalikan ibu kota lalu sekarang tidak, justru malah dipilih oleh presiden begitu. Jadi secara teknis tidak ada masalah mereka membuat RUU tentang DKJ, tetapi khusus dalam bagian itu nanti akan berhubungan dengan undang-undang yang lainnya, dan itu kejanggalan-kejanggalan itu kalau dipaksa atau dikerjakan dengan cepat besar kemungkinan ada malpraktik dalam proses pembuatan RUU. Jokowi sudah punya pengalaman persoalan malpraktik ini. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan oleh
MK, lalu beliau memaksa untuk mengajukan Perpu misalnya kan, Perpu Cipta Kerja, lalu undang-undang baru KPK. Banyak sebetulnya. Jadi mengkhawatirkan kalau RUU ini nanti menjadi daftar panjang buruknya tata kelola legislasi di kita, kira-kira begitu. Oke, baik. Bang Deddy, dua pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan yang mengusulkan adalah DPR begitu ya, yang kemudian diserahkan pada Presiden, namun dari Presiden belum juga kemudian menuju Kementerian dan sebagainya. Namun tensi negatif ini justru langsung ditujukan begitu pada Presiden Joko Widodo. Bang Deddy melihat situasi ini seperti apa, Bang? Ya, itu yang saya katakan bahwa presiden diam saja tidak akan cukup karena ini kan akan berimbas pada nama baik beliau, pada marwah dan kewibawaan beliau, baik itu sebagai tokoh bangsa maupun sebagai pemimpin. Jadi hemat saya, beliau harus secara tegas dan ekspresif menolak usulan itu, ya, khususnya adalah yang berkaitan dengan memberikan beban pada presiden untuk menunjuk ibu kota, apa namanya, gubernur DKJ yang nanti akan dipilih gitu kira-kira. Tapi kalau presiden diam, diamnya presiden artinya adalah restu. Itu sudah dipahami oleh banyak orang. Hmm. Kalau melihat peluang apabila memang RUU nantinya juga disetujui oleh Presiden Joko Widodo, apakah dari kacamata Anda ini juga kemudian membuka peluang besar untuk nama seperti Kaesang atau nama seperti Bobi Nasution, yang mana ini masih sangat keluarga inti dari Presiden Joko Widodo? Bagaimana, Bang? Ya, peluang itu ada ya. Tapi kalau sampai benar-benar itu terjadi ya, saya kira presiden betul-betul sudah tidak peduli lagi dengan reputasi beliau. Bahkan beliau tidak peduli dengan apa namanya, dengan ya kewibawaan beliau sebagai pemimpin. Karena pasti akan buruk sekali kalau beliau kemudian menunjuk keluarga inti menjadi gubernur DKJ gitu. Presiden Joko Widodo ketika RUU ini nanti disahkan menjadi undang-undang dan masih kekuasaan masih dipegang oleh Joko Widodo, dia menunjuk orang-orang yang diketahui sekarang berada di kubunya saja, itu sudah dianggap oleh publik pasti ada nuansa-nuansa nepotisme. Apalagi kalau sampai diserahkan kepada keluarga, kira-kira begitu. Ya anggap saja nanti DKJ diserahkan ke tokoh-tokoh yang paling mungkin dekat dengan presiden hari ini karena persoalan koalisi politik. Ada Ridwan Kamil misalnya kan, termasuk juga misalnya ada Bahlil Lahadalia atau ada siapalah banyak sekali kontestan-kontestan atau politisi-politisi yang punya kedekatan dengan koalisi Prabowo Gibran misalnya. Itu pun seandainya itu yang terjadi, artinya mereka bukan keluarga Jokowi, tetap saja publik akan menganggap, oh ini adalah nepotisme ala Joko Widodo. Makanya untuk menghindari itu saya kira Presiden Jokowi seharusnya dengan tegas dan ekspresif harus menolak. Kalaupun mau diusulkan yang demikian itu, ya tunggulah ketika Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi presiden. Ketika IKN memang sudah secara efektif berjalan, kira-kira begitu. Biar itu nanti sudah menjadi tanggung jawab presiden berikutnya. Meskipun usulan yang paling rasional adalah ketika Jakarta sudah tidak menjadi DKI, hanya menjadi daerah khusus saja, misalnya nanti adalah menjadi daerah khusus ekonomi, begitu, justru yang tadinya adalah kepala administratif, yang tadi saya katakan, para wali kota bupati itu, yang tidak dipilih oleh warga, nanti ketika IKN ada, mereka mestinya harus dikembalikan ke warga. Itu mestinya logika yang benar begitu. Itu juga menjadi salah satu harapan besar dari sejumlah pihak agar RUU ini tidak kemudian disahkan juga oleh Presiden Joko Widodo, mengingat sentimen negatif publik terhadap presiden juga makin besar, dan tadi disampaikan oleh Bang Deddy peluang-peluang nama-nama yang dekat dengan Presiden Jokowi saja bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di balik rancangan undang-undang yang nantinya bisa berlaku di daerah khusus Jakarta ini, seperti itu. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dan menjelaskan banyak hal terkait bagaimana nantinya bisa berjalannya RUU ini, disetujui atau tidak. Kita sama-sama mengawal sambil menunggu nanti sikap apa yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo. Sekali lagi Bang Deddy, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Terima kasih banyak. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irdah terkait polemik rancangan Undang-Undang DKJ yang mana nantinya gubernur dan wakil gubernur bisa ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Saya Nila Irdah pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.